Nah, nggak enaknya jadi cewek tuh, ya satu yang tadi sering dimodusin, sering maksudnya nggak jelas gitu. Yang kedua, jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi bersama gua Laudeng di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, kemarin gimana teman-teman? Udah lihat ya video-video kemarin gua ngobrol dengan beberapa teman-teman musisi. Semoga itu bisa menjadi inspirasi buat kalian. Buat kalian yang baru mau masuk dunia musik, buat kamu yang baru mulai menjajakan kaki di dunia musik profesional, mungkin bisa tahu ya akan bagaimana dan kemana arahnya gitu. Semoga itu bisa menginspirasi kalian. So, kalau kalian lihat, kok agak beda dari tampilan-tampilan sebelumnya ya. Ini kali ini gue duduk di sofa, bikin diri, ya kan? Karena sekarang gue lagi ada di sebuah sebuah tempat spesial di ini lumayan jauh sih tadi perjalanan gue sih. Tapi ya memang untuk mencapai dan juga menggapai seseorang yang spesial tuh emang butuh perjuangan ya. Jadi bisa begitu kalian mendapatkannya, menggapai tempatnya itu, kalian mendapatkan sebuah kepuasan gitu kan. Wah, sedap nih karena ini spesial banget. So, kalau dari kemarin tuh rata-rata cowok-cowok semua. Dan emang cowok-cowok bukan rata-rata, emang dari kemarin cowok semua. So, kali ini gue lagi di sebuah tempat kediaman istimewa dari seorang cewek. Dia sangat amat terkenal di dunia Instagram dan juga di dunia musik sekarang. Karena merupakan salah satu icon dan juga mungkin inspirasi ya buat cewek-cewek. Karena kan musik itu nggak cuma cowok doang ternyata, cewek bisa juga. Dia ini inspirasi banget dan juga pasti teman-teman tahu dan juga banyak banget followersnya di mana-mana. So, kita akan ngajak ngobrol hari ini dengan bintang tamu spesial kita. Please welcome Wanda Umar. Yeay. Iya, opening gue panjang juga ya. jangan gila, dia punya angka teru nih, boleh juga. Keren, dia udah ketawa terus di samping. Ya bisa aja abang ini. Oke. Lumayan ya, bisa jadi MC ya gue ya. Aku salut sama kamu. Jadi gimana? Apa kabar Wanda? Baik, Thank you baik nih dong. udah menyediakan, bukannya thank you udah datang ke Serundeng, tapi dia menyediakan tempat untuk Serundeng. Gila. Weh, apa sih yang nggak buat Laudeng ya nggak? Keren. Jadi Wanda gue kenal udah lumayan lama dari sekarang ya. Dari Tapi nggak kenal dari kecil. Gitu. Jadi Ya. ini gue mau ajak ngobrol nih. Jadi udah banyak teman-teman musisi yang gue ajak ngobrol juga untuk bercerita dan juga membagikan pengalamannya untuk teman-teman yang nonton di rumah, ya kan? Gila. Jadi Wanda nih sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya seperti yang lo lihat ya, karena corona nih kita punya job semua nggak ada. Iya, Jadi benar. kesibukan gue sekarang apa ya, masak, bikin konten, sama satu yang baru berkebun. Wow, berkebun. Iya, geng. Jarang-jarang lo lihat selebgram berkebun. Dia doang nih, lo mau lihat di story-nya dia. Ada tuh dia kegiatan berkebunnya. Kasian. Jadi Wanda ini adalah basis ya. Kemudian dia nih session player juga, main reguler juga. Apalagi sih yang berhubungan sama musik, lu ngajar nggak? Enggak ya? Enggak, gue nggak bisa ngajar. Terus apa lagi yang berhubungan sama musik? Apa ya, bikin, tadi lo udah nyebutin apa aja sih? Session, reguler. Baru itu. Kalau kayak konten Content creator gitu, ya? itu musik juga nggak tuh? Ya musik juga dong, musik juga kan iya. berbau-bau musik juga. Ya gitu-gitulah, content creator, apa juga, apalagi ya. Udah sih itu aja. Udah itu ya, yang berhubungan sama musik ya, gila. Oke, ini mungkin jarang orang pada tahu nih, Wan. Maksudnya nih, lu gimana nih memulai karir lu bermusik? Apakah lu dari kecil udah kayak, wah gue pasti akan jadi musisi nih? Atau lu, wah ini gue akan pasti jadi pemain bass nih? Gitu nggak? Atau gimana nih awal ceritanya nih? Lu boleh share nggak ke teman-teman? Wah gila, ini pokoknya yang belum pernah dilihat orang ya. Iya dong. Oke, jadi awalnya tuh dari kecil gue emang punya cita-cita sih pengen jadi musisi. Oh, emang udah punya cita-cita ya? ya? Cuman kayak karena keluarga gue nggak ada yang musisi dan nggak ada yang menganggap musik itu sebagai profesi yang serius. Betul. Jadi gue kan kayak nggak ada jalannya kan, nggak ada jalannya. Jadi gue sempet yang kayak, kayaknya gue nggak jadi musisi deh. Tapi tetap berjalan terus walaupun mungkin di gereja yang gue pikir mungkin ya gue pelayanan aja lah, main musik gitu kan. Terus tapi maksudnya gimana ya, kalau menurut gue juga bingung sih. Mungkin karena ketika kita menunjukkan apa ya, kayak ketertarikan akan suatu hal dan yang bener-bener apa ya, intens terus-terusan karena kita suka banget, akhirnya kayak membuka jalan ketemu sama orang-orang yang punya hobi yang sama ya. Itu singkatnya sih kayak gitu. Jadi kalau boleh cerita sih, dari awal tuh emang gue kan udah belajar musik dari SMP lalu SMA
SMA tapi gue mulai turun tuh, mulai kayak yang Nggak terlalu, intensitasnya nggak terlalu ya. nggak terlalu musik lah, gue kayak cewek-cewek lainnya lah, biasa nonton drakor. Keren. Jadi buat kalian yang pikir Wanda tuh tomboy ya, kagak, cewek nih anak. kasihan kayak gitu-gitu. Terus abis itu apa, belajar masak, makeup lah, lalu apa fashion, ya kayak cewek-cewek pada umumnya, centil-centilan gitu kayak gitu. Terus waktu gue kuliah, dari awal emang gue udah bilang sama bonyok gue nih, gue pengen masuk fakultas musik, gue pengen kuliah musik. Tapi bokap gue juga selalu kayak ngomong kayak kayaknya enggak deh, musik kayaknya bukan pilihan pertama lah ya gitu. Terus abis itu begitu pula dengan gue tanyakan ke orang-orang, ke keluarga gue, lalu ke teman-teman gue yang lain, kayaknya jangan deh, mendingan ambil yang lain aja. Emang you mau jadi apa kalau musik ya? Klasik kan? Klasik, itu standar. Pasti teman-teman di rumah juga pasti ada. Iya, gue pribadi pun juga kayak gitu sama, cuman ya dengan mungkin dengan cara yang berbeda-beda ya. Betul. Kemudian akhirnya gue kesampean kuliah di tempat yang gue pengen, tapi bukan musik. Oh, jadi di kampus itu ada fakultas musiknya ya? Iya, jadi gue emang kayak udah ngeker tuh dari dulu. Gue pengen banget nih kuliah di sini, gue pengen masuk musik. Lu masuk deh kuliah di situ? Iya, akhirnya masuk. Tapi beda fakultas ya? Itu dah. Jadi gue bukan masuk musik, geng. Terus tapi gue gimana, tapi gue kayak diam-diam gue mengagumi gitu anak-anak yang bersekolah di fakultas musik itu. Cowok-cowok ya? Iya nggak juga sih. Cowok mayoritas cowok kan ya? Iya, tapi banyak ceweknya juga kok ada ngeles. Gue mengagumi mereka, maksudnya kayak gue jujur aja, kalau gue boleh jujur nih ya, gue iri banget sih. Gue iri banget kayak anjir, enak banget ya mereka bisa sekolah, bisa kuliah musik. Direstuin sama orang tuanya. Iya, dan maksudnya kayak di bayangan gue masa itu adalah bermain musik itu adalah melakukan suatu hal yang fun banget. Maksudnya kayak beda banget sama yang lu di accounting ya, lu tau gak sih kita ketemu tiap hari angka, kertas, itu data, itu ledger lah, apalah, ya kan, laporan laba rugi lah, nggak tahu juga ngitungin duit siapa ya. Kayak gitu kan, kayak aduh gila, gue mau ngitungin duit siapa nih. Maksudnya kayak gue tuh tadinya sempat berpikir kayak yang pokoknya visi misi gue kuliah waktu itu adalah gimana caranya gue bisa kuliah dengan cepat. Karena satu, kuliah itu mahal. Bener. Yang kedua, gue nggak tega, ya maksudnya kayak sebagai tanggung jawab gue ke orang tua gue nggak tega, geng. Gue nggak tega, maksudnya kayak yang mereka nyekolahin gue susah-susah nih. Iya, maksudnya setengah. Jadi gimana kalau boleh cerita, gue tuh sebenarnya harusnya nggak kuliah di situ. Gue harusnya kuliah di universitas lain. Lalu kayak mungkin yang namanya orang tua tuh, lo tau lah, orang tua kan kayak yang gue pengen yang terbaik buat anak gue. Gimana caranya gue berdarah-darah gue usahain deh. Iya benar. Iya kan, maksudnya kayak gitu. Pasti berusaha lah. Iya, terus kayak mungkin emang gue tadinya yang udah kayak ya udahlah, yang penting gue kuliah gitu kan. Terus entah gimana ada satu masa di mana, jadi kebetulan nyokap gue ini punya usaha makanan. Punya usaha makanan, lalu tiba-tiba dia dapat pesanan lah dari universitas yang tadinya gue pengen masukin pertama kali tuh. And then kebetulan anak bisnis, jadi kayak nyokap gue yang kayak iya nih anak tante mau masuk sini juga gitu-gitu kan. Tapi entah gimana kenapanya, tahu-tahu intinya mereka membuat satu kesalahan yang menurut gue nggak profesional banget dan tidak seharusnya dilakukan oleh anak yang bersekolah jurusan bisnis. Jadi kayak ini enggak, jadi kayak nggak profesional banget lah, apalah gitu-gitu. Jadi kayak nyokap gue bilang, jadi memberikan image jelek ke kampusnya ya. Iya, jadi kayak memberikan image kayaknya ini kurus deh. Udahlah, nggak usah, nggak apa-apa deh. Itu DP mama angus, tapi mama usahain kamu masuk ke sini aja gitu. Kalau berarti kampus yang jelek itu apa tuh? Jangan dong, jangan gimana lah. Nggak, karena maksud gue kalau ada namanya kan bisa bilang kalian rugi nggak dimasukin sama Wanda Omar. Nama kampus kalian tuh akan naik. Aduh. Udah kayak harga-harga apartemen. Wow. Terus lanjut. Terus apa namanya, tapi mungkin itu jalan itu juga kali yang kalau gue flashback ya, maksudnya mungkin kalau gue tetap kuliah di situ mungkin sekarang gue gak jadi musisi kali kayaknya. Iya benar, semua tuh ada ininya, ada plot-plot dan maksud tertentu. Nah iya, jadi singkat cerita gue akhirnya masuklah ke universitas yang nyokap gue masukin ini, udah kamu di sini aja nggak apa-apa, mama usahain yang terbaik lah gitu. Terus gue kuliah, jadi di situ jadi gini, waktu itu kenapa gue pilih accounting, karena waktu itu accounting itu menyediakan program bahwa lu bisa lulus dalam waktu 3 tahun, akselerasi. Oh itu makanya lu pokoknya target lu tuh adalah cepat beres kuliah ya. Karena waktu itu gue di posisi dimana yang kayak gue udah males banget gue udah males banget kuliah. Terus abis itu gue pengen cepet-cepet lulus biar gue bisa main musik. Terus abis itu gimana ya, terus intinya gue bisa main musik, gue bisa bebas, dan gue bisa ini bebas dari rutinitas ya. Dan gue bisa cari kerja biar gue bisa punya penghasilan sendiri. Waktu itu kayak gitu.
Terus tapi mungkin karena ya padahal jadi fakultas gue dan fakultas musik itu beda gedung. Tapi karena mungkin ya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, gue tuh kayak mungkin kalau ketika lu punya satu ketertarikan dan lu suka banget akan membawa lu ketemu sama orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Bener. Apalagi kalau di kampus kan kehidupan kan lebih bebas ya. Nggak kayak kalau lu sekolah gitu kan misalnya jam udah tetap, lalu kayak lu sekelas udah pasti itu aja. Kalau kuliah kan lu lebih bebas dan gue cenderung waktu itu jujur aja gue kayak kupu-kupu, geng. Kuliah pulang. Oh, kuliah pulang. Iya, jadi kehidupan gue di fakultas ekonomi itu justru malah nggak ada. Nggak nongkrong, nggak gaul sama. Geng. Justru soalnya menurut gue kayak nggak nyambung dan somehow menurut gue kayak yang bukan dunia yang gue pengen. Gitu. Jadi gue nggak tahu gimana intinya ketemunya sama anak-anak musik yang akhirnya mempertemukan gue sama gue inget banget tuh Ko Gihon. Oh, oke. Gihon Handa, lalu Kobong, Christian Bong, ini Musikgram. Ya, selalu Andreas Arianto. Oke. Nah, mereka lah itu yang tiba-tiba kayak gue juga nggak ngerti gimana mereka mempercayakan gue untuk awalnya kayak cuman main-main doang gitu loh. Kayak cuman Wanda nanti kampus ada acara ini nih, ada pameran anak DKV, kamu mau nggak ngisi? Gila loh, gue dapat kesempatan buat main, siapa yang nggak pengen kan ya? Maksudnya yuk ayo mau gitu kan apa? Termasuk sama Christian Bong juga akhirnya kayak gitu tuh. Dari situ pelan-pelan mulai sering dan akhirnya melalui mereka gue dipercayakan. Gue inget banget abis itu gue dipercayakan main di Broadway. Jadi itu adalah job pertama gue yang dibayar secara profesional ya. Iya, lalu dan kerjanya adalah baca. Wah, gila, geng, keringet dingin. Maksudnya baca partitur, bukan baca koran ya? Iya, baca. Itu keringet dingin ya. Gila, karena gue minder banget karena gue main sama anak-anak musik, gue main sama ada kayak stringsnya gitulah. Dan mereka semua baca, mereka semua yang lancar baca, dan gue yang kayak bener-bener kayak buta, yang gue andalkan hanyalah pendengaran. Ya pokoknya by hearing ya. Iya, by hearing. Dan dan sambil raba-raba lah gitu. Anjir, kayak si buta dari gue hantu gue. Terus dari situlah lama-lama lolos. Terus singkat cerita, ada satu masa di mana waktu itu gue jadi belum ngerasa kalau kayak gue bakal bener-bener kerja di musik. Gue belum ngerasa, tapi kayak gue kayak yang penting gue bisa main dulu deh, seenggaknya gue nggak stres nih sama kuliah gue. Itu kayak refreshing lo ya? Iya, refreshing gue, betul. Sampai akhirnya ada masa dimana gue ngupload. Jadi ketika lo punya sosial media, wajar lah kalau lo pengen naruh kayak salah satu bagian dari ketertarikan lo di dalam lo punya page itu kan. Jadi waktu itu iseng-iseng gue ngerekam gue lagi ngejam sama Clay drum di gereja. Terus nggak tahu gimana abis gue upload jadi rame banget. Jadi itu awal-awal Clay masuk Kristen ya? Tadi dia Muslim bukan? Kayak gitu kira-kira. Ya, jadi gue jadi rame banget, tapi bukan karena lambe turah loh. Misalnya kayak rame di kalangan musisi lah gitu. Maksudnya kayak Om Indro apa semua komen. Ini ada Kacuping sama cewek gitu ya. Waktu itu Clay belum ganteng kayak sekarang. Masih bedaki. Gila, ancor. Terus abis itu dari situlah gue bener-bener dari situ akhirnya jujur aja gue merasa sosial media itu sangat membantu sangat membantu karir gue untuk buka jalan, karena dari situlah banyak banget akhirnya yang mulai kenal dan maksudnya, dan pertama kali gue dipercayakan sama Mas Baim. Gila men, kita ketemu aja belum pernah apa, tapi dia nanya ke Andreas, si Wanda mau nggak jadi session gue? Wah gila, itu rasanya kayak gimana ya? Iya, kayak gue yang out of nowhere diajakin main tuh kayak yang nggak pernah ikut ngejam, nggak pernah ngejam, nggak pernah apa, diajakin main. Gue jadi terus kayak dari situ udah mulai kayak bonyok gue udah mulai yang kayak ya biasalah pertentangan antara orang tua ya akan anak perempuannya. Selalu ada, apalagi perempuan loh. Itulah maksudnya kayak mungkin ya balik lagi orang tua sih sebenarnya wajar ya, mereka khawatir anak ceweknya, anak cewek gue pulang malam, rumah kita jauh lagi dari Jakarta gitu kan. Memang ini di luar tadi kota. Kan gue udah intro di luar jauh. Maksudnya ya wajar lah orang tua cewek, orang tua agak kepikiran ya kan. Iya benar-benar. Nah dari situlah kayak bonyok udah mulai yang kayak yang bener lah gitu, maksudnya jangan main mulu lah, jangan gini jangan gitu, kalau kamu terus kayak sempat dikencengin gitu sama bokap gua, kalau misalnya kamu main musik cuman buat gitu-gitu doang, cuman buat main-main doang nggak jelas, mendingan nggak usah gitu. Sempat yang kayak gitu, terus kayak
sampai di iniin papa cuma kasih kamu waktu 3 tahun ya, kamu buktiin kalau kamu Oh, bisa. ada rentang waktu tuh ya? Iya, geng, gue Keren. dikasih ini waktu. Kalau misalnya dalam waktu 3 tahun ini kamu gak jadi apa-apa, nggak usah main, maksudnya nggak usah main-main Nggak musik usah di lagi. musik, ya. Kamu cari kerja gitu. Maksudnya cari kerja dan menekuni apa yang gue kuliahin ya gitu. Jadi singkat cerita gue dari situ gue kayak yang punya, ya udahlah, gue punya bekal. Oh, satu lagi pesan bokap gue, jangan bikin malu nama orang tua. Keren. Gitu. Itu harus banget. Iya, karena maksudnya kayak ya penting ya Penting. gitu kan. Maksudnya apalagi orang, ya itulah, maksudnya kayak mungkin orang di luar mengecap dunia musik Image itu sebagai musisi, ya. iya, image musisi balik lagi kayak yang ya main kerjanya malam, dunia malam, dekat dengan apa, mabok-mabokan, dekat dengan Seks obat-obatan, bebas. ya dan gitu-gitu. Maksudnya ya dunia malam ya gitulah. Ya, image Maksudnya, musisi zaman itu image soal- musisi ya, apalagi di zaman bokap gue musisi Iya, juga kan masih kayak gitu. ngaco, geng. Sekarang udah mendingan lah. Iya. Emang. Walaupun tiga itu masih ada. Masih ada, tetap. Jangan tetap. bilang nggak ada, masih ada. Betul. Nah, dari situlah kayak akhirnya gue memberanikan diri. Oh ya udah, oke, gue berarti punya ukuran di mana gue harus jadi. Maksudnya kayak maksud bokap gue tuh bukan dalam artian apa ya, tapi maksud dia tuh musisi yang gitu-gitu aja, tapi maksudnya dia tuh gini, kayak gue main tapi cuma buat hura-hura doang, Iya, nggak iya, menghasilkan nggak menghasilkan. uang atau apa Iya, iya. gitu-gitu. Sampai akhirnya gue tiba-tiba gue akhirnya mulai main sama Mas Baim, lalu mulailah dapat job-job apa wedding yang maksudnya wedding, dibayar iya. yang mulai serius Iya, gitu. iya, iya. Dari situ pelan-pelan sempat keteteran juga tuh kuliah karena lumayan capek juga Lumayan capek ya, iya, benar. karena kita kan kerja malam lalu langsung lanjut Besoknya kuliah, ya, pagi. kuliah. Tapi maksudnya balik lagi ya, gue punya tanggung jawab yang harus gue selesaikan tetap. Benar. Akhirnya dari situ tiba-tiba gue dikontak sama Mas Baim. Kocak banget tuh Mas Baim. Wan, gue dikontak sama Dani Pete nih. Katanya pengen ngajakin lo main kayak Basiros gitu. Dia baru bilang kayak Basiros, Kayak. belum bilang ya. Iya, Mau iya. nggak gitu. Gue bilang, gue mah ya pokoknya apa aja waktu itu gue sikat. Iya, iya, Gue apa aja tuh sikat ya, mau. Iya, maksudnya yang penting dapat panggung main Iya, dulu toh. benar, jadi Terus kayak terus. seneng banget gitu. Akhirnya gue oke, mau dong Mas, mau gitu. Terus akhirnya gue tanpa gue tahu nih kalau ini beneran ternyata kayak Basiros. Sampai Oke. akhirnya pas ketemu, gue baru lihat tuh langsung Mas Fajar, Om Indro. Oh, di situ tuh ya. Iya. Itu tahun berapa tuh? Itu Berarti tahun 2000 berapa? 2015 ya, apa 16 ya kalau nggak salah. 15 atau 16 ya? Iya, kalau gue nggak salah ya. Iya. Terus. Bener gak? Ya lu kuliah semester berapa tuh? Di semester akhir belum? Iya, kayaknya 2015-2016 deh kalau gue nggak salah. Terus dari situlah gue akhirnya main. Itu kan lumayan intens juga tuh ya Iya, latihan, iya, karena latihan. kan festival gitu. Iya, iya. Lumayan intens juga latihan. Nah, dari situ gila men, gue gak nyangka kalau ini ternyata beneran kayak Basiros. Dari situ gue kenal lah tuh kayak siapa Aba Baron lah, apa orang-orang yang gue sebenarnya nggak gue percayain bakal gue kenal dan bakal gue temui Iya, saat itu. bakal di saat itu benar. Karena biasanya mereka kan orang yang gue cuman lihat di panggung doang, cuman dari Kayak cerita jauh bokap gue. ya, kayak bakal jauh gitu kayak ya. nggak mungkin gitu gue Iya, kenal iya, mereka benar, gitu benar, kan. benar. Apalagi gue dulu kan bukan tinggal di Jakarta kan, Iya, iya. gue juga pendatang. Iya, Lalu iya. dari situlah kayak yang akhirnya bisa, terus kayak singkat cerita hari H gue main lah. Lalu gue jadi cerita waktu itu player yang mengisi acara dapat tiket 2. Ya gue langsung ngasih bonyok gue dong. Oke. Buat Waktu itu nonton. belum punya pacar ya? Udah. Oh, udah udah punya pacar. Kayak kirain tiketnya buat pacarnya. Ya, nggak boleh juga kayaknya. Iya, terus. Oh, jadi bonyok lu lihat nih. Bonyok Ini gua lihat. ajang pembuktian ya. Ya, gue belum bilang ini ajang pembuktian Oh. sih, cuman kayak ya Salah satunya lah. Gue inget karena bokap gue tuh suka banget sama yang namanya bahas-bahasan lalu ya, maksudnya jadi mereka ini adalah orang-orang yang bokap gue ceritakan 10 tahun lalu Iya, waktu pas iya. awal-awal gue pengen main bass. Iya, oke. Bokap gue cuma ceritain ini nih album basis Indonesia. Mereka nih salah 10 Salah 10 ya? Iya, salah 10 Terbaik bass. Iya, basis terbaik Bass di terbaik, Indonesia. ya. Ada si Om Mates, Om Yanco, ini itu Iya, bla iya, bla iya. bla bla bla. Jadi gue awalnya cuma mendengar mereka sampai akhirnya gue satu panggung bareng. Iya, iya. Singkat cerita abis main lalai gue ngajakin bokap gue ke backstage apa yang kenalan sama yang Kenalan. lain-lain itulah. Nah dari situlah kayak bokap gue baru bilang kayak yang ya udah saya tanggung, kamu udah di sini terusin aja main musiknya. Dari situ tuh. di situ tuh titik baliknya. Baru Keren. iya, baru tuh gitu. Dari situlah sampai sekarang akhirnya ya, tapi maksudnya balik lagi bokap gue tetap mengingatkan, maksudnya jangan lupa kamu masih punya tanggung jawab, kamu harus selesain kuliah Iya. dengan nilai yang baik. Lalu abis itu
apalagi waktu itu ya, oh ya maksudnya tetap jangan bikin malu keluarga, Ya, tetap bikin itu mama ya. papa bangga, Benar. kayak gitu, tetap kayak gitu. Akhirnya singkat cerita udah deh gue main musik sampai sekarang gitu kira-kira. Gitu. Wah, perjalanan panjang. Tuh jadi buat teman-teman yang mikir, ih, enak ya jadi Kawanda, jadi ini terkenal, enak ya jalan-jalan. Nggak seenak itu, guys. Ya belum, enggak. Tapi maksud gue bersyukurnya gue sangat dibantu banyak dengan sosial media bisa dibilang. Ya, itu Maksudnya salah walaupun satu. tanpa gue gimana ya, cuman ketika sosial media itu bisa ngebukain jalan, ketemu orang, lalu kayak membawa pekerjaan, itu kayak gue gila main dari yang tadinya gue kira kayaknya gue nggak bakal ketemu deh sama orang-orang ini, sampai akhirnya gue ketemu. Ternyata ya gitulah. kita ketemu akrab ya. Ya, jadi hati-hatilah menggunakan sosial media kalian. Benar, asal digunakan dengan positif ya. Betul. Nah, menarik nih dari cerita lo tadi, gue menangkap beberapa hal yang harus gue tanyain. Oke, apa ini tuh? mungkin penasaran gue sendiri dan juga mungkin mewakili teman-teman ya. Kemarin udah banyak yang bertanya di Twitter. Wah, Twitter siapa ya? lagi? Dan juga terakhir di testimonial Friendster ya. Udah nggak ada. Termasuk MySpace kali ya. Nggak, yang pertama tuh tadi kan lu bilang lu belajar sempat memulai awal belajar main musik tuh SMP main musik lah. Terus habis itu SMA mulai ini. Nah, itu udah main bass apa lu main dari gitar dulu kah atau piano dulu kah? Gue gitar tuh SD kelas 4. Oh, malah gitar SD. Tapi ya main gitu aja gitu. Iya, ya biasalah Ya, jadi ya. anak kece paling keren Paling bisa selasar ya, sekolah bisa. aja. Benar-benar. Padahal Terus- cuma main si semut yang kecil. Anjay, terus SMP udah akhirnya bass atau SMP tuh, karena kan libur SD ke SMP kan lumayan panjang Ya, tuh panjang. kan, lumayan panjang tuh. Di situ bokap gue kayak ngeliat gue main gitar mulu. Kamu nggak pengen coba bass apa? Gitu Oh kan. gitu. Di situ Main, tuh ya berarti. iya, main bass dong kita cobain. Gue awalnya mah aduh nggak pengen, geng. Main bass apa kerennya? Saya cuma 4 senar. Gede juga lagi. Banget itu dah. Iya, Terus kayak iya. harus dicolok. Kalau gue main gitar, Oh, iya, langsung gua aja gereng jerengnya. aja satu selasar sekolah Iya, lihat. benar-benar. Asik. Oh, berarti bokap tuh emang main bass juga atau? Main bass juga. Oh, main bass Bokap gua juga. main Ya? bass juga. Bokap emang main bass juga. Cuman ya? bokap gue dulu dia musisi juga, cuman dia mungkin bukan di Jakarta ya, dia di Makassar dulu sama di Makassar ya? Manado. Jadi Oke. kalau ya mungkin kalau apa yang dilihat mungkin kita nggak bisa bohong ya, industri musik kan emang di Jakarta Iya, ya. iya, benar. Jadi ketika kita bermain di daerah mungkin kita belum bisa ngelihat secara langsung tentang industrinya musik itu gimana. Secara real ya, Ya, secara real. dan secara luasnya gitu. Kayak gitu Oh gitu gitu kira-kira. ya. Wah gila. Itu tadi gue penasaran karena SMP kayak ini udah main bass apa main gitar dulu? Gila, ternyata- tahu-tahu langsung bass ternyata gitu udah ya. bass ya. Iya ini langka nih karena kan banyak juga kok apalagi kayak lu kondisinya kan bokap yang kayak mau coba nggak bass gitu kan. Kan mostly yang gue tahu dan yang gue ngobrol sama teman-teman gue yang main bass tuh rata-rata kan karena kepepet entah main di gig mana terus bassnya nggak ada. Ya kan? Gitaris yang Tiba-tiba gagal gitu ya. Gitaris yang nggak jadi gitu. Iya. Tapi ada juga yang emang main bass kayak Bung Ber tuh kan kalau nggak salah langsung Ya, main bass kan. Ya kayak gitu-gitu. Itu tuh. Terus yang kedua tuh tadi gue menarik tuh adalah kalau soal perkuliahan kan dia kuliahnya akuntansi ya. Onda. Nah, untuk lebih jelasnya itu kalian tuh bisa lihat di vlognya dia. Kita udah bahas. Udah bahas. Itu ngobrol sama gue juga. Iya betul. Karena kita sama-sama dari Sama-sama akuntansi tapi accounting. kerjanya di musik. Musik. Jadi untuk lebih detail tentang perkampusan dan juga gimana cara modulasinya Modulasi. Perpindahan tuh perpindahan ya. ya bridging chord ke main musik. Nah, itu kalian bisa lihat di vlognya Wanda di sini. Di situ. Ya. Adalah nanti linknya. Iya, pasti ada nih dia inget itu. Gitu. Oh, nah habis itu Oke. berarti session pertama lu tuh Mas Baim. Mas Bayam Jabal Roots. Jabal Roots benar. Itu mau Yandi ya? Sama Yandi. Iya, benar. Gila tuh, session pertama langsung sama Mas Baim. Gila, kayak Gila. gue mimpi apa ya? Gue sempat ngomong kayak gitu tuh, gila gue mimpi apa ya? Gila. Cuman ada yang pernah bilang gini, mimpi tuh katanya selalu nungguin elu loh. Oh, Jadi gitu apapun ya. apapun Ya, yang benar. pernah lo impikan, Impikan. diam-diam tuh dia nungguin elu, geng, Nungguin buat ya. lo wujudin. Gila, ini Jadi gua jangan baru dengar takut ya. buat mimpi-mimpi Jangan ya. bertakut untuk bermimpi, Iya. benar. Asal jangan mimpi yang lain. Ya. Ya, mimpi setan gitu jangan maksud gua. Jangan dong yang serem gua itu jadi serem. ntar. Anjir. Oh, oke. Berarti terus menurut lu nih kalau tadi sebelum itu gue nanya ini. Kan tadi bokap ngasih 3 tahun nih waktu. Terus akhirnya di saat lu tadi main sama Basiros itu ya kurang lebih di situ ada titik cerah lah dari bokap kan kurang lebih seperti itu. Yap. Nah, itu berarti berapa tahun tuh? Benar-benar pas 3 tahun atau kayak 1,5 tahun tiba-tiba lu udah mulai menunjukkan titik cerah Nggak nyampe setahun sih. nggak nyampe setahun ya? Iya. Gitu. Jadi maksud gua itu kan ibaratnya sebuah gambaran aja. Maksudnya nggak semua orang harus sama kayak
Jadi sekarang semua bokap-bokap bikin peraturan 3 tahun ya gitu, nggak juga. Gitu. Tapi itu bener bagus, maksudnya itu juga buat contoh, bisa dicontoh buat apalagi buat teman-teman yang misalnya baru punya anak yang pengen, aduh anak gue jadi musisi nggak ya gitu. Itu bisa juga tuh diterapin. Jadi buat itu juga belajar tanggung jawab loh menurut gue. Iya betul. Jadi kan kita dikasih tenggang waktu, gimana caranya kita membuktikan kalau emang bener-bener niat dan juga emang di waktu yang tepat gitu, pasti ya ada jalannya. Kayak lu kan akhirnya kalau misalnya 3 tahun itu lu gak jadi apa-apa, mungkin kita gak ketemu nih sekarang. Betul. Mungkin gua gak kenal lu gak kenal gua. Betul. Atau mungkin kita ketemunya di bank, gua lihat lu aja yang di mall, oh ini cewek-cewek kantor gitu ya. Atau mungkin gue ngeliat lo di Senopati. Kopi dulu dong. Aduh. Ini ganggu nih, ini ganggu. Nah, Ya ini sih, bubar. Nggak, jadi itu tadi ya Wan, maksudnya tadi gue juga concernnya ke 3 tahun tadi tuh. Jadi bokap kan ngasih waktu 3 tahun. Nah, lu dapat titik cerahnya tuh pas main Bass Heroes itu berapa lama jedanya? kira-kira sih kurang dari setahun sih. Kurang dari setahun ya? Iya. Maksudnya balik lagi karena sosial media. Iya, Terus karena mungkin gue cuma mengira-ngira mungkin karena waktu itu ya namanya mungkin di dunia perbasan cewek tuh dikit banget. Iya benar. Bisa dihitung dengan jari. Nah, jadi lumayan ikonik. Jadi kayak orang pasti langsung notice gitu. Oh, ini basis cewek gitu. Iya, mungkin kayak karena misalnya tanpa gue minta-minta atau gimana ya, Iya. ternyata kayak gitu ya Kayak gitu responnya. ya, Gue juga kaget dengan responnya, jujur aja. Benar-benar. Gitu. Karena basis cewek tuh zaman itu ya berapa tahun lalu pun juga nggak terlalu banyak. Mungkin sekarang udah lumayan lah. Udah lumayan. Berapa zaman itu paling maksudnya yang orang yang tahu itu kayak dulu tuh ada Nisa Omlet. Betul. Terus ya Cua Ya, Kotak, Ices. terus Ices. Uh-uh. Gitu. Udah habis itu nggak ada lagi. Tiba-tiba seorang Wanda Omar naik. Tapi ya itu kita nggak pernah tahu ya, maksudnya sosial media itu positif tapi juga pasti ada negatifnya. Tapi ya kita coba lakuin semaksimal mungkin dan sepositif mungkin. Betul. Ya kan, nggak pernah tahu. Dan nggak harus juga kalian misalnya wah gue pengen main musik nih berarti gue harus kencengin sosial media gue juga. Nggak juga. Gitu, itu banyak faktor. Dan kemarin kan kalau kita ngobrol sama beberapa teman, ada yang ya pokoknya perjalanan karirnya ada yang beda-beda tuh. Ada yang karena link ini, karena kenal sama ini, ada yang emang karena sendiri dan juga berjuang sendiri. Betul. Ada juga yang karena dari sosial media. Betul. Banyak macam. Jadi ini buat pertimbangan teman-teman di rumah gitu maksud gua. Gitu. Oke. Session pertama lu berarti Mas Baim ya kemarin ya. Terus abis itu yang pengen gua tanyain adalah menurut lu sendiri nih titik balik lu yang kayak akhirnya gue di sini nih gue dikenal nih as a musician gitu. Itu pas kapan? Ada momen-momen itu nggak, momen titik balik lu nggak? Mungkin pas Bass Heroes itu Pas kali Bass ya. Heroes itu ya? Karena itu kan kayak bisa dibilang festival yang cukup gede ya. Gede. Itu main acara apa? Bass Heroes itu kan kayak konser, tapi satu konser itu isinya basis-basis semua, dan maksudnya kayak Om Indro gitu kan terkenal banget kan. Bener. Maksudnya kayak Kaberi, maksudnya siapa sih nggak kenal mereka ya kan. Bener. Jadi mungkin ketika gue masuk ke mereka jadi kayak seolah-olah maksudnya kayak mungkin gue mendapatkan pengakuan kali ya sebagai kayak approve kalau gue diakui sebagai basis. Mungkin kayak gitu ya. Gue cuman menerka-nerka nih. Ya, ini terjadi. perspektif lo ya kurang lebih seperti itu. Kayak gitu. Jadi dari situ gue merasa berarti permainan gue selama ini gue diterima nih sebagai basis. Ya udah gue harus serius dan gue harus menganggap ini benar-benar, maksudnya bukan cuma hobi yang gue hura-hura doang, tapi benar-benar gue harus lihat ini sebagai pekerjaan di mana ya kayak harus profesional gitu, nggak cuman kayak hura-hura doang gitu. Oke. Gila. Nah, berarti itu semenjak sekitar 2015-an, berarti 15-an sampai 2020 nih. Betul. Udah 5 tahun ini. Betul. Nah, yang gue tanya, momen paling memorable lu manggung pas kapan? Ada nggak? Ya satu atau dua lah. Ya di luar Bass Heroes tadi lah. Ya. Anggapnya setelah itu kan lu memulai perjalanan lu nih. Yap. Ya kan sampai detik ini nih. Yap. Panggung yang paling berkesan buat lo? Ya 2 boleh deh. Kalau 1 kan kayaknya pasti ada beberapa lah. Mungkin pas sama Kotak kemarin kali ya, itu salah satu yang memorable banget karena itu bener-bener di luar pikiran dan nalar gue. Satu itu, dan 2 itu di luar kemampuan gue juga guys sebenarnya. Iya juga ya. Gue nggak pernah kepikiran sama sekali di bayangan gue kalau gue main sama Kotak tuh nggak pernah. Dan yang kedua kenapa? Karena gue emang nggak bisa main rock. Iya benar, main rock itu nggak banyak orang. Ya sebenarnya kadang juga ada yang suka mengecilkan musik pop, musik apa. Cuman musik rock tuh susah banget loh, bener. Gue bisa mengakui pun. Susah banget ya. Susah banget. Tapi puji Tuhan lo bisa melewatinya ya. Nah, karena kembali lagi karena akhirnya gue melihat ini sebagai pekerjaan di mana gue harus kalau gue udah berani terima, gue harus selesain ini karena udah jadi tanggung jawab gue kan. Iya, gitu. Benar. Balik lagi sebagai session player, kita harus mainin part
karena gue gantiin Bacu waktu itu, Betul. tanggung jawab gue adalah menggantikan dia dengan mainin partnya dia tanpa menghilangkan sisi dia, tapi gue juga harus ada di situ. Ya benar. Gimana As a Wanda Iya. Omar ya. Iya, gitu. Jadi kayak emang menggantikan posisi Kacua, tapi tetap ya lu harus tetap ya ini gue Wanda Omar nih dengan karakter lu tetap Tapi gue harus kawin sama yang lain kawin juga. sama band lagi Iya. atau itu menyesuaikan lagi lo karena itu band ya bukan cuma sekedar session fashion, player. betul. Gitu. Itu gila, geng. Gitu ya. Nah, gimana tuh lu perasaannya di bawah bayang-bayang kan orang pasti datang ke panggung gede dan kota kan panggungnya jarang banget yang kecil ya. Jadi panggungnya selalu gede, lapangan dan juga orang-orangnya bisa kita lihat dari yang makan mewah sampai Betul. itu. Jadi kayak kita nggak pernah tahu lu kapan ditimpuknya. Betul. Ya kan? Jadi ketika mereka datang lah, kok bukan Cua? Nah, bareng loh. Kok bukan Cua gitu. Maksudnya itu kan lu harus siapin mental dulu nggak sih? Maksudnya nggak, walaupun misalnya nih lu main udah gue bisa nih nguliknya persis misalnya. Terus gua ini udah semua udah persiapan, tapi kan mental itu ketika lu diteriakin nggak semudah itu kan misalnya. Maksudnya ekspektasi itu kan lu terbayang-bayang nggak sih awal-awal gitu? Nah, tenggatnya nih, Kotak itu menyampaikan dengan sangat baik ke kerabat Kotak. Jadi dan maksudnya kayak mengedukasi mereka juga baik banget. Jadi mereka tuh sangat welcome dengan apapun yang Kotak lakukan. Terus sampai akhirnya ya mereka menerima gue dengan sangat baik. Maksudnya nggak ada yang pernah protes, kok bukan Cua. Iya, Bahkan benar. gue yang sering terjadi adalah Baca minta foto dong. Ya lu dikira Bacua ya. Karena Berarti dia katanya bukan mirip, kerabat geng. Kotak. Dia keribet Kotak Keribet. kayaknya ya. Kayaknya gitu tuh. Dan maksudnya kayak kenapa juga memorable karena itu bener-bener menurut gue job yang agak gila sih, 8 bulan yang cukup gila karena jadi selama ini gue tuh main bass mungkin stylenya kayak yang ya pop lah ya, pop, terus habis itu jazz. funk ya, agak-agak jazz gitu lah ya. Terus tiba-tiba gue Harus sampai rock. di mana harus kayak yang biasanya gue pakai 5 senar jadi 4 senar dengan ketebalan senar yang otomatis harus lebih gede karena ini drop cheese. Main drop itu gila, itu gue mau nangis nguliknya, sumpah. Ngulik ya, Ngerubah bener-bener. kepala lu tuh yang biasanya do re mi fa sol la si do sampai sampai oktavnya tuh di satu fret itu kayak Susahnya ya itu kayak- harga yang harus dibayar ya. Iya betul, itu kayak apa ya, dan posisi juga, jadi kayak ternyata posisi lo kalau lo main picking kan nggak mungkin kayak gini ya. Iya kan, pasti Iya, nggak iya, enak iya, kan, iya, jadi nggak otomatis enak. lo harus Harus dibawa dibawa gitu. dikit. Jadi kayak, woi gila, itu gue latihan di sini pun sampai berdiri, gue suruh Dinut tontonin gue main deh, latihan. Ini udah bener belum kira-kira? Gue denger sih udah bener kata dia. Terus sampailah di hari H di mana gue latihan sama band. Latihan full. Salah semua. Itu kayak gue udah mau nangis. Gimana ya bener-bener. gitu. Itu belum nyampe panggung aja udah kayak gitu ya. Belum, geng. Oh, masalahnya yang bikin masalah adalah gini. Jadi gue di kontak tuh Agustus. Seharusnya gue itu mulai main sama Kotak Januari. Oke, spare lumayan lama ya. Iya, jadi gue masih anggap, gue berarti masih punya Salah. waktu 4 bulan. Kira-kira dengan lagu-lagu Kotak yang udah gue denger-denger, termasuk Beraksi, apalah, lepaskanlah ingatan. Gue kayaknya, kayaknya bisa Bisa lah ya. lah. Ya, maksud gue sempat mikir, kayaknya gue masih punya waktu cukup oke lah, bisa nih kayaknya. Tiba-tiba gue Oktober awal dikabarin, Wanda, November kamu main ya. Dimajuin tuh Gue deadline-nya. harus nginget berapa banyak lagu ya, 25 lagu lah kira-kira yang sering mereka bawain. Banyak. Terus pas gue kulikin YouTube itu kan nggak ada ya yang Bacua bener-bener kayak gini ya. Iya, Jadi iya. makanya apa yang gue Iya, mainin iya. berbeda semuanya. Gitu, ya benar. Ternyata banyak banget bahasanya. Nguliknya dari YouTube ya? Nggak dikasih materi latihan dari band? Kagak, geng. Oke, ya itu lumayan Udah. PR ya. Itu PR banget. Dan bass lagi, bass kan kadang kalau ya cuma rekaman biasa kadang kedengeran nggak kedengeran kan sama orang. Itu. Gila, itu gokil ya lu ya. Kira-kira itu sih salah satu yang paling Pengalaman gila. lo ya tuh. Iya, ibaratnya. paling gila. Yang lain lagi apa ya? Kalau yang lain lagi awal-awal mungkin namanya mungkin nggak akan kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah salah ya. Oke. Jadi gue pernah satu kali di mana kayak yang mungkin kan semua musisi juga pernah nyobain kali ya. Pernah kejadian sama dia kayak Iya. lo salah jadwal, terus lo tiba-tiba telat banget dan kayaknya
gak enakin satu band banget gitu loh. Itu kapan ya, waktu gue di PRJ tuh kayaknya. Main sama siapa tuh? Main sama band cewek Baileys waktu itu. Oh. Jadi tuh awal-awal Baileys ya namanya ya. Wah, gue baru tahu tuh. nggak sih bandnya Sela gitu-gitu lah ada. Tahu ya. Terus Jadi itu pertama kali gue bener-bener salah jadwal, gue salah lihat dan gue telat. Itu anjir, malunya setengah mati. Dan itu lu merasa dihakimin tuh ya, pasti mikirkan aduh jangan lagi. Bukan lagi, gue sempat gak diajak main berapa lama gitu. Lama gitu. banget ya, sempat kayak yang mungkin sedikit tidak dipercaya gitu ya. Iya. Karena kan maksudnya reputasi ketika kita menjadi session player itu penting banget kan. Banget. Kayak ya ketepatan waktu, lalu apa ngulik, ya materi. Kalau cewek-cewek mungkin kostum. Nah, benar. Gitu-gitu. Jadi kayak ya itu apa pelajaran banyak lah yang gitu-gitu yang akhirnya gue harus bener-bener nge-treat ini profesional gitu. Gila ini seru banget nih. Soalnya beda dari pengalaman misalnya beda dari cerita-cerita teman-teman cowok-cowok yang lain yang kemarin-kemarin ya. Gitu ya? Iya, karena kan ya kemarin-kemarin dengan ciri khasnya sendiri. Terus ini lu cewek dan lu ada cerita tentang kotak yang lumayan itu tadi gue bilang kayak lu berada di bawah bayang-bayang Kacua karena ini ngeband kan. Lu bukan gantiin seorang session. Betul. Gitu. Jadi itu menurut gue seru banget sih. Nah, ini mungkin nih pertanyaan nih nggak akan ada di episode-episode lain. Oh, wow. Oke, apa tuh? Karena lo cewek, gimana kalau kisah percintaan ya? Wow. Singkat aja. Mungkin teman-teman di rumah yang nggak tahu dan kayak, lucu banget sih bahas ini. Jangan terlalu gatal dulu ya teman-teman. Sebelum kalian denger yang satu ini. Nggak, buat sebenarnya mungkin juga buat teman-teman yang lain dan mungkin ada adik-adik yang cewek-cewek yang pengen, Kak aku juga pengen hidup di musik, bisa nggak ya gitu kan? Gak harus main bass, maksudnya bisa aja main keyboard, main gitar, main drum juga sekarang udah banyak gitu. Nah kalau cewek tuh gimana tuh, kan kalian berada di lingkungan yang cowok-cowok semua gitu, yang centil-centil, cantal-centil ada dong. Wow. Gimana cara menempatkan diri, maksudnya kayak ya profesional, ini gue kerja kok, gue nggak ini. Terus kan kayak misalnya nih yang ini menurut gue ya, kayak yang gue dapat kayak lo di sekitaran lo cowok, terus ya mungkin maksud lo adalah ya gue pengen bersahabat karena kan emang menjalin link dan juga membangun kekerabatan itu penting kan di dunia kita. Cuman kan kadang ini cowok dan cewek nih, kadang kalau cowok sama cowok akrab it's okay. Nah betul. Cewek kan giliran akrab sama cowok terus tiba-tiba ntar ada yang salah sangka. Nah itu gimana menempatkan dirinya, maksud gua itu kan bisa diceritain gak? Lu punya teman cowok tuh banyak kan? Iya betul. Ibaratnya gua sama Wanda pun juga cukup dekat, tapi ya kita emang as a teman gitu, profesional. Kalau lagi kerja bareng, kalau lagi nongkrong ya emang teman nongkrong gitu. Nah setuju, itu kan nggak semudah itu. Kadang ada cewek yang suka salah menempatkan diri sehingga cowok salah nangkap ataupun sebaliknya. Betul. Gitu. Nah itu gimana tuh? Boleh nggak kasih tips-tips untuk menempatkan diri di dunia musik yang isinya mostly cowok gitu? Setuju. Itu penting banget, banget. Nah kalau boleh cerita nih, jadi pasti banyak ceritanya. Tenang. Tapi tenggatnya gue dari gue sekolah pun emang teman gue emang udah banyakan cowok. Emang somehow gue lebih suka berteman dengan cowok, tapi gue nggak tomboy ya. Jadi gue tetap cewek tapi gue berteman dan bersahabat dengan cowok-cowok gitu. Maksudnya kayak kenapa? Karena dari dulu gue suka banget bersahabat sama cowok karena menurut gue cowok itu orangnya bener-bener satu nggak baperan, kedua easy going. Nggak terima deh. Satu nggak baperan, kedua easy going, lalu yang ketiga mereka tuh santai aja gitu, maksudnya apa nggak ribet ya nggak ribet. Itu kayak bikin gue kayak lumayan yang seneng teman sama cowok. Nah terus mungkin tenggatnya itu kebawa sampai mungkin itu tenggatnya kebawa sampai pas gue main. Nah, tenggatnya itu jadi salah satu bekal gue waktu pas gue masuk dunia musik yang notabene di mana cewek itu kayaknya dikit banget, apalagi yang main bass. Mungkin yang gue tahu bener-bener bermain musik secara profesional tuh cuma bisa dihitung dengan jari. Nah, dari situlah jujur aja temen gue banyak cowok yang namanya cowok salah tangkep. Ada kan pasti. Ada banyak. Nah cuman gue juga mungkin bersyukur kalau kata teman baik gue nih, gue punya teman baik namanya Gom. Lo juga kenal lah ya. Daniel Gom. Dia adalah salah seorang yang diisukan memiliki hubungan gelap dengan Wanda Omar. Nah iya itu dia tuh. Gila. Tapi memang kalian sedekat itu ya dari kecil. Iya emang kita deket banget. Dari kecil, maksudnya dari dulu. Ya dari dulu kita deket banget memang. Terus. Nah dialah orang yang selalu menyadarkan gue, bego luan lagi dimodusin tahu. Oh lu tuh orang nggak ngehan juga ya? Gue juga nggak ngehan, jadi kayak gue menurut gue
cowok ngechat gue tuh ya kayak ya udah sih ngobrol aja gitu kan. Wan bego dia lagi modus tahu itu. Gue sampai digituin, sering banget gue digituin. Gue bilang, "Iya, oh gitu ya." Gue baru tahu. Ya iyalah gitu kan. Ngapain coba dia? Gitu terus habis itu dari situlah gue baru kayak oh ternyata ada gitu. Tapi salah satu kunci yang gue pegang selama ini sih ya maksudnya untuk sebagai cewek di dalam permusikan ini ya, nih. di dalam musik. 1, jangan baperan sih. 1, jangan baperan. 2, jangan kecentilan. Oke, ya benar. Harus bisa dibedain antara mencoba bergaul dengan baik dengan kecentilan ya. Iya. Betul. Maksudnya kadang-kadang mungkin lu juga lihat gue kayak gini tapi kelakuan kalau lu udah pada kenal gue aslinya kayaknya ada ilfil juga deh. Ya. Ya, gimana? Kalau kalian yang penasaran dengan kayak ini bakal ilfil gak sih sama Wanda, boleh DM Daniel Gom-Gom 1. Itu udah. Maksudnya kayak mereka ini yang udah ngelihat gue tidur kayak apa, udah ngeliat gue ini kayak apa. Iya. Tidak semudah itu. Wow, ya benar-benar. Maksudnya bukan tidak semudah itu, tapi maksudnya tidak semudah itu menerima kekurangan-kekurangan gue gitu loh. Bener, karena gue pun ya manusia biasa. Manusia biasa benar. Begitu. Nah itu yang penting maksud gue ya tadi gue bilang kayak itu lumayan tricky kan, kayak mau bergaul tapi ntar disalahartiin gitu. Tapi memang ya menurut gue pun kayak ya benar, kalian sebagai cewek juga harus bisa jaga-jaga dan bisa baca situasi kayak Betul. tadi kecentilan ya tadi gue bilang kayak boleh bergaul, kalian harus lihat nih ini cowok ini agak lebih cepat baper nggak ya gitu. Yeah. Itu harus bisa dibaca sih. Mungkin kalau kayak Wanda, kalian juga bisa meniru ya, kayak misalnya Wanda nih orang nggak ngehan kan, ada yang cewek yang nggak ngehan dideketin, ada yang aku lagi di modus ini gitu kan. Iya. Nah, panggil temennya, ya kan? Lu ada temennya jadi. Iya. Kalau nggak ada gom-gom lu bisa bingung dibilang juga. gom-gom tuh yang cukup ngejagain gue lah. Iya, cukup semua tahu. Jadi kalian kalau mau tahu rahasia-rahasia Wanda, tanya gom-gom. Dia juga tahu banyak. Ya, gue juga tahu sih. Wah gila. Jadi kalau kalian mau bahas itu di Serundeng, boleh kalian komen di sini, kita akan bikin part 2-nya tentang percintaan Wanda Omar. Weh. Tapi setelah menikah tuh ya. Itu lo termasuk di note. Wah, iya bener. Itu gom-gom juga yang nyadarin. Oh iya benar-benar. Ya, habis ini kan gue tanya dia. Oke. Gila seru banget kan. Ini gue bilang segmen yang tadi tuh nggak akan ada di yang lain, karena yang lain kan tuh cowok dan juga menurut gue yang cewek ini penting karena sekarang gue lihat mulai makin banyak nih musisi. Kalau dulu kan mungkin zaman dulu yang cewek itu banyak kan penyanyi doang, mostly itu penyanyi. Yang pemain alat nggak banyak lah, amat sangat nggak banyak gitu yang mencuat gitu. Tapi sekarang dengan adanya sosial media pun akhirnya semua cewek pun juga bisa naik dan nggak hanya bass, nggak hanya nyanyi. Sekarang udah keyboardis juga, udah drummer juga. Dan jago-jago banget. Dan jago-jago banget. Jadi selain skill yang kalian punya itu, kalian juga harus punya soft skill yang lain seperti tadi cara bergaul, tahu menempatkan diri sebagai wanita, ya kan? Iya, betul. Di tengah cowok-cowok. Nah, oke. Sekarang sebelum bermain, gue punya permainan. Oh, ada nih. Oke. Oh, lo salah satu yang gak takut. Soalnya teman-teman gue kalau gue punya permainan semua langsung, Deng, apa nih, Deng? Karena rata-rata teman-teman yang gue ajak ngobrol di Serundeng itu kan teman dekat gue ya. Oh, baik. Jadi lo pegang. Gue tahu semua rasanya. Jadi ketika gue bilang kita punya permainan, mereka langsung, loh kan katanya ngobrol doang. Loh acaranya kan Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Gue gak bilang ngobrol doang kan, seru-seruan. Terserah gue. Oke. Jadi Gitu. apa nih gamenya? Jadi tapi sebelum kita nge-game, ini juga gue tanyain ke teman-teman yang lain juga. Gue minta dong tiga suka dan duka lu sebagai musisi. Boleh di-share nggak ke teman-teman? Jadi buat teman-teman yang baru mau masuk ke dunia musik, baru mau itu udah ada gambaran. Oh kira-kira. Nah kemarin kan versi Innocentios kayak gini, versi yang lain kayak gini. Nah sekarang versi Wanda Omar nih. Oke. Jadi sukanya 3, dukanya 3. Oke. Gitu. Boleh yang mana dulu, bebas terserah lo. Dukanya dulu kali ya. Boleh dukanya dulu. Nah nggak enaknya jadi cewek tuh, ya satu yang tadi sering dimodusin, sering maksudnya nggak jelas gitu. Yang kedua, ada kalanya cewek itu di hire mungkin di kerjaan yang dimana kayak kebanyakan audiensnya adalah pria, bahkan mungkin bapak-bapak. Dan gak sedikit dari antara orang-orang ini, ya gue juga nggak tahu ya, maksudnya mungkin banyak banget juga yang kayak yang ya balik karena stereotip tadi kayak ngira semua cewek yang bekerja di entertainment termasuk yang bermain musik pun itu kayak yang bisa apa ya gitulah tanpa memberatkan pihak manapun ya. Bisa diajak ngopi. Ya bisa diajak. Ya betul, itu salah satunya. Lalu yang ketiga suka dukanya karena rumah gue jauh, jadi gue selalu harus kayak start beberapa jam sebelum ya, harus lebih lama ya lebih lama kayak gitulah untuk spare time-nya lebih lama. Karena gue harus make up juga, jadi bawaan gue banyak dan banget. karena cewek ya, kalau cowok kayak
ya udah beda-beda 5 menit masih tat gitu. Kalau Iya, cewek tetap gitu. ada kewajiban makeup. Iya, dandan. karena itu udah jadi bagian dari pekerjaan ya. Iya, benar, Maksudnya benar. ketika lo kerja terus kayak lo nggak dandan tuh pasti kayak lo yang bedaki kayak, juga. Iya, apa nih kayak nggak niat kerja ya kan gitu kan. Iya, benar. Kayak gitu-gitu. Oke, itu dua. Sekarang sukanya. Sukanya tuh mungkin karena lo mengerjakan sesuatu hal yang emang lo suka, passion lo, jadi itu nggak berasa kayak berat gitu ya. Iya, benar-benar. Yang kedua, melalui musik, gila men, musik itu terlalu kaya menurut gue, terlalu luas penggunaannya. Jadi musik itu bener-bener media yang sangat baik untuk membawa lu kemana aja, ke seluruh penjuru dunia. Cari jodoh. Iya, dan kenal Dapet sama jodoh. orang-orang baru. Wow, itu Laudeng. Wah. Tapi gue juga kali ya. Lu yang udah ada buktinya. Kalau gue nggak ada buktinya. Baik. Loh, yang itu. Udah yuk, lanjut. Ya, jadi karena gue seneng banget jalan-jalan dan gue suka banget ngelihat tempat baru, kenal sama orang-orang baru melalui musik. Itu gue banyak banget kenal sama orang baru, kenal sama tempat baru, dan melalui musik juga gue banyak banget ngedengerin cerita-cerita orang tentang kehidupan. Menginspirasi ya. Yang menginspirasi, betul. Keren. Lalu yang terakhir, jadi musisi itu enak banget sih, geng. Apa tuh? Foto lo bisa dipajang di. Wow. Ya, maksudnya kayak gue sukanya sebagai musisi itu apa ya, karena gue seneng banget sekarang karena ada sosial media juga, gue ngeliat cewek-cewek tuh banyak banget yang termotivasi dengan adanya dengan bermunculan lah musisi-musisi cewek gitu. Gimana ya bahasanya? Karena jadi yang musisi-musisi cewek pun jadi semangat gitu loh, buat berkarya gitu. Kalau karena dulu stereotype cewek yang kayak gitu, sekarang karena ada sosial media mungkin, iya, benar, ya seenggaknya lo bisa main walaupun di depan kamera dan lu dilihat orang gitu. Iya, benar. Itu 3 suka dan duka versi Betul. Wanda Omar. Jadi buat Oke. teman-teman bisa menjadi gambaran, buat bisa menjadi acuan. Jadi kalau kalian masuk, ya kalian pikirin dulu, oh Wanda Omar kalau suka dan dukanya gini, kira-kira gue bisa nggak ya nanggepin dukanya kalau misalnya sama-sama rumahnya jauh gitu tadi kan. Kayak gitu. Itu juga bisa jadi gambaran buat kalian juga gitu. Oke, sekarang kita main. Oke. Ini mainnya gampang banget. Apa Ini nih? easy. Nggak usah takut. Easy Ya. peasy. Oke, jadi gue pengen main ini nih. Ntar ya gue buka dulu ya. Jadi ini gue punya permainan jawab cepat. Gampang kayak di TV-TV. Oh, baik. Jadi lu tinggal jawab. Gue kasih pilihan. Lu tinggal jawab cepat. Misalnya air dan api. Air atau api? Air gitu. Oke. Lalu jawab dulu, ini ada 5. Jadi lu tinggal jawab cepat 5 pertanyaan. Nah, abis itu lu boleh menjelaskan di setelahnya. Tapi ya jelasin singkat aja. Kayak misalnya air dan api. Air misalnya, kenapa? Oh, air ya, gue suka becek gitu. Oh, oke. Becek-becekan maksud gua. Oh, iya. Iya. Air kan, Oke. kalau air becek gak kena air ya, keinjak iya kan. Plus gitu ya. Iya, gitu maksud gua. Ya, oke. Kenapa nih? Editor kayak gak suka. Bagian soundman. Aman. Soundman aman ya. Soundman ya hari ini istimewa nih. Weh. Soundman bawa adanya lagi duduk. Oke. Pertanyaan buat Wanda Omar. Cowok dewasa atau berondong? Cowok dewasa. Accounting atau musik? Musik. Drummer atau keyboardist? Loh, kok ketawa? Kan gue nanya. Violinist gak bisa violinist. Hah? Vokalis gitu gak bisa. Enggak, vokalis. drummer atau keyboardist? Drummer. Oke. Session atau regular? Dua-duanya gak apa-apa sih. Nggak bisa, harus pilih. Ya udah session. Cepat. Terakhir. Bokap atau nyokap? Lah, Harus pilih. bokap. Oke, udah ini agak lambat ya, tapi karena cewek jadi kita maklumin karena cewek lambat. Gitu. Oke. Ntar gue dibully netizen cewek, maaf. Gak, gue bercanda. Gak. Nah, jadi itu mungkin agak membingungkan ya, karena maksud gue emang lo harus bisa memilih dalam kehidupan ini. Jadi gue tadi kasih lu pertanyaan cepat. Oke, sekarang kita bahas sedikit aja. Cowok dewasa atau berondong? Kenapa Wanda Omar menyukai cowok dewasa? Asik. Karena Berondong udah pernah. Oh, bukan. Oh. Sorry. Karena kenapa ya? Karena sebagai cewek gue menyadari kalau gue punya kecenderungan untuk menjadi cewek yang dominan. Oh, oke. Jadi gue butuh someone to look up to. Benar, kalau Yang berondong yang bisa lebih nurture gue gitu loh. ya bisa mengayomi, bisa Betul. mengarahkan. Dan maksudnya gue nggak pengen jadi cewek yang dominan dalam rumah tangga. Asik. Kayak gitu lah. Kenapa jadi ketawa sih? Gue mau bahas lagi, cuman udah deh gak usah, nanti aja. Yeah. Teman-teman lihat sendiri di Instagram dia bentar lagi kok. Betul. Accounting atau musik? Tadi milihnya musik ya. Musik. Kenapa? Kan kuliah lo accounting. Jadi
Karena nggak apa-apa. Semua sih ada hikmahnya ya. Gue juga mikirnya Berarti accounting kalau tuh nggak kurang ya, nggak bagus ya? ya bagus juga sih, geng. Kalau gue dulu milih kuliah musik, mungkin sekarang gue masih kuliah kali. Gue nggak kerja jadi musisi kali. Iya benar, itu bisa juga. Benar. Iya, geng. Karena gue nggak lulus dalam waktu 3 tahun kalau gue Kuliah musik ya. Iya. Bahkan bisa jadi kalau lu kuliah musik mungkin lu jadi accountant sekarang. Betul. Kebalik. Tahu-tahu gitu ya. Tahu-tahu gitu. Kebalik ya. Oke. Yang ketiga tadi, ini tadi pertanyaan ini lu agak lama nih jawabnya. Apa nih? Drummer atau keyboardist? Kenapa? Padahal maksud gue kan bisa, gue lebih suka kalau sama keyboard tuh enak, bisa tanya voicing chord, bisa apa. Kalau drum, gue pilih drummer karena gue suka harus menyatukan bass sama drum. Kenapa lu lama mikir itu? Apakah pengarahan lu nggak ke situ? Enggak, karena iya juga ya. Benar juga ya. Iya loh, kan gue cuma nanya drummer sama keyboardist, gue nggak sebut nama. Sorry. Enggak, tapi kan kata pepatah kan bassis harus kawin sama drummer. Iya benar, tadi lu milih drummer ya. Benar. Iya, bass harus kawin sama drum, bukan bassis harus kawin sama drummer. Iya benar, bass harus kawin sama drum. Iya, jangan Iya, dibalikin. Jangan bassis harus kawin sama Iya, drummer. jangan subjek. Bisa juga sih, cuman ya gagal aja. sorry. Loh. Bass harus kawin sama drum, jadinya lu tadi milih drum. Enter ngamuk gak nih? Enggak. Iya, jadi kata pepatah kan gitu kan, bass harus kawin sama drum. Karena groove itu penting. Keren, itu rhythm section ya. Rhythm section. Benar, keren. Oke, terus tadi session atau reguler? Tadi juga lu bahkan lu sempet dua-duanya deh, atau itu akhirnya lu milih session nih. Sesusah itu kah lu untuk memilih session atau reguler? Nah, kalau ini nih, karena kelemahan gue adalah gue itu orangnya ngantukan banget. Jadi gue morning person. Gue biasa tidur tuh jam 10, jam 11 tuh gue udah tidur. Wow. Lu tidur lo? Iya, baru mulai sesi 2 itu. Gitu dah. Gue biasa udah tidur jam segitu ya. Jam 12 lah paling mentok, jam 12 gue tidur. Gue bangun di jam 6, jam 7, lalu gue lari, lalu gue berkegiatan seperti biasa. Healthy life ini harus Gak bisa, geng. Gue gak bisa bangun siang, gak bisa tidur pagi. Tapi kemarin temen-temennya tuh gue bisa. Iya kemarin ya. Rekaman malam-malam. Biasa gue selalu apa-apa tuh kerja pagi-pagi, enak banget. Nah, makanya kenapa? Karena jam reguler malam ya. Karena jam reguler kan rata-rata malam banget, bisa selesai jam 1, jam 2. Nah, kayak beberapa kali jujur aja gue serem banget karena ya balik lagi rumah gue jauh. Kayak beberapa kali gue 2 kali nabrak di tol. Jadi kayak gue agak-agak aduh capek juga ya. Maksudnya capeknya karena kerjanya malam banget. Karena jam gitu. kerja aja gitu. Kalau session kan lebih fleksibel. Karena makanya tapi gue salut banget sama pemain-pemain reguler karena gila men. Reguler itu lu harus jaga staminanya harus bisa gitu. Karena gue yang terjadi sama diri gue adalah ketika sesi 1 performance gue ngerasa oke, lalu di performance kedua gue ngerasanya agak di sesi 2 gue ngerasa kayak agak turun gitu loh. Agak turun dan fokus gue mulai berkurang. Jadi kayak di situ yang gue ngerasa kayak nggak enak. Sementara kalau kayak session kan kalau session 45 menit sampai 1 jam tapi kayak gas terus kan. Ya benar. Ya itu penting banget tuh. Itu juga harus diperhatiin stamina ketika main. Jadi bukan karena duit ya? Bukan. Bukan juga sih. Menurut gue kedua musik ini maksudnya regular dan session itu memiliki peran penting dalam industri musik. Benar. Kalau lo cuma session doang tapi nggak ada regular, lagu lo juga nggak bakal seterkenal. Iya nggak sih? Iya benar. Gila. Terus pertanyaan terakhir, bokap atau nyokap? Ini agak keluar dari musik, cuman maksudnya gue pengen tahu aja. Maksudnya bukan gue milih ya, menurut gue bokap dan nyokap itu 2 sosok penting dalam hidup semua orang yang nggak bisa dipisahin. Cuman kalau emang harus memilih bokap atau nyokap, akhirnya lu milih bokap karena mungkin lu lebih dekat sama bokap kah dari kecil atau? Enggak juga sih, cuman gue melihat bokap itu sebagai decision maker ya. Bagusnya gimana apapun keputusan nyokap, apapun keputusan ini, tapi keputusan akhirnya ada di bokap. Jadi menurut gue dia memegang peran penting dan suara yang gue cukup dengar selama gue hidup. Tapi nyokap juga sih, maksudnya nyokap juga. Cuman maksudnya gimana pun gue akan bertanya ke bokap pada akhirnya. Karena kalau dari cewek, biasa kalau cewek kan lebih ke hati, kayaknya jangan deh. Iya benar. Nanti kamu mama gitu kan. Kalau bokap kan lebih tegas, rasional, jangan nanti ya. gini lebih logik ya. Gitu ya. Itu gila, berarti bokap decision maker tuh gue langsung nangkepnya kayak emang basis kayak gitu tuh. Kenapa tuh? Iya, maksudnya kan basis harus menentukan, kayak misalnya drum main gini, lu harus nentuin nih beatnya lu mau ikutin atau mau bikin pattern sendiri, terus kemudian lu harus memikirkan kayak oh ya chord nih lu harus ngikutin keyboard atau ngikutin gitar gitu kan. Itu kayak gitu basis loh, bener juga basis kan. Jadi menurut gua itu ada nyambung-nyambungnya dikit lah, berhubungan gitu. Baik. Oke. So kita udah di pengunjung acara nih, gue thank you banget nih Wanda udah disediakan tempat loh, bukannya dia datang tapi dia menyediakan tempat buat gue.
terus disediain makanan. Jadi buat teman-teman yang mau, ini sekarang lagi suka masak banget ya dan juga jualan ya, bisa dilihat katalog makanannya di mana? Di Wonder Food by Wanda Omar. Itu ada di Instagram ya. Yep. @wonderfood by Wanda Omar. Itu bisa lihat makanannya enak-enak, makanan Manado. Gih, gokil. Tadi gue udah nyobain di bawah sebelum mulai. Tadi Harusnya gue masak lelem ya hari ini ya. Iya, harusnya. Padahal pas banget tadi pas makan tuh kita kan pas buka puasa ya. Baik. Itu dah itu. Iya, keren banget. Jadi teman-teman yang mau lihat selain Bas apa nih yang dihasilkan oleh Wanda Omar, dia juga masak dan enak-enak, boleh dicek di Wonder Food by Wanda Omar. Oke, Wan, ini sebelum terakhir, ini selalu gue tanyain ke semua teman-teman gue, boleh minta pesan buat teman-teman yang baru mau masuk ke dunia musik, baru yang atau mungkin udah masuk tapi kayak baru mau mulai dan gue harus kemana ya? Gue harus mulai dari mana ya? Pendidikan dulu, ngajar dulu kah? Atau coba nembus reguler kah? Atau langsung coba dobrak session kah? Atau langsung bikin karya kah? Nah ya kan, jadi maksud gue ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Nih pesan dan pesan menurut Wanda Omar. Kalau pesan-pesan gue sih, apapun yang lo lakuin sekarang, lakukanlah itu dengan segenap hati, karena lo nggak tahu momen apapun itu bisa dipakai untuk jadi momen titik balik di mana apa yang lo pengen tuh tercapai. Keren, itu sebuah pesan-pesan buat teman-teman di rumah. So tetap terus stay tune with Serundeng, saksikan terus di YouTube channel Moe Production dan juga bisa didengar di podcast Spotify, dan jangan lupa follow Moe Production. Keren, padahal maksud gue follow nomor loh. Nah, buat yang mau tahu Moe Production itu apa, boleh dicek di Instagramnya di sini. Langsung cek. Kemudian cek juga Wanda Omar, apa nggak usah di follow ya? Mungkin yang mau di unfollow juga apa-apa, masih banyak ya. Boleh cek buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin boleh dicek di Instagramnya, atau mungkin yang mau nanya boleh langsung DM, bakal dibalas. Kalau nggak dibalas coba komen di bawah, bang nggak dibalas bang gitu, ntar gue bilang. Oke deh. Oke, jangan lupa juga follow gue @laudeng. @laudeng. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Kita bakal ngobrol dengan teman-teman musisi gue yang lain juga, dan cukup menginspirasi kalian dan juga memberikan warna buat kalian. Apakah kalian akan mengambil dunia musik sebagai pilihan hidup kalian ataupun enggak? Gitu. Itu semua pilihan kalian dan saya balikin kepada kalian. Sampai jumpa teman-teman. Dah, thank you Wanda. Bye, thank you Deng. Thank you.